Nyawanya dihabisi, jasadnya dipendam di lantai musola. Itulah nasib tragis yang dialami seorang pria di dusun Juroju, Desa Sumber Salak, Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Ironisnya, pria tersebut dihabisi oleh istri dan anaknya. Surono atau yang akrab disapa Pak Wid, lelaki inilah yang menjadi korban pembunuhan. Jasad Surono ditemukan terpendam di lantai musola rumahnya. Tak mudah untuk membongkar lantai yang sudah dicor ini. Butuh waktu 5 jam untuk bisa menemukan jasad Surono yang terpendam bersama kain dan sebatang linggis. Jasad ini mengalami pembunuhan diakibatkan karena benda tumpul dengan kekerasan yang ada pada pipi kiri atas yang mengalami pengrusakan atau hancur, dan juga rahang sebelah kiri atas. Tragisnya adalah kepala, setelah itu kakinya ditekuk ke bagian muka daripada kepala yang agak menyerong ke sebelah kanan, di mana jasad tersebut tentunya tidak ada yang utuh, hanya yang utuh bagian daripada tubuhnya saja. Sementara untuk tangan, kepala, dan kaki hanya tinggal tulang saja. Sehari setelah ditemukannya jasad Surono, polisi coba mencari barang bukti lain di sekitar lokasi kejadian. Sebuah tempat pembuangan sampah tak luput dari perhatian. Polisi mencari pakaian korban yang mungkin tercecer di tempat ini. Kisah penemuan jasad Surono ini diceritakan salah satu warga bernama Salam kepada tim menyikap tabir. Ini yang bongkar ini pakai bacok itu tak kuat, tapi pakai armor yang 10 kilo itu yang kuat. Dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini, tepat kakinya sini. Kepala di sini. Bapak sempat lihat kaki di situ, Pak? Atau mungkin wujud manusia gitu, Pak? Di situ, Pak? Tulang, cuman tulang berbuka begini. Tulangnya dikena cor ini. Dikena semen. Terbongkarnya kasus ini pertama kali diungkapkan Bahar Mario, anak Surono, kepada Edi Misli, kepala dusun setempat. Saat itu, Bahar bercerita kepadanya soal ayahnya yang sudah 7 bulan menghilang. Ini Com, jangan selalu ngomong bapak. Karena bapak kamu sekarang sudah tidak ada. Tidak ada kemana? Tidak ada, meninggal. Meninggalnya gimana? Dibunuh oleh Cuma. Terus sekarang bapak itu matinya di mana? Bapak ada di mana? Bapak itu di belakang. Ada di musola.
Rupanya, Bahar bersandiwara. Soalnya Bahar bilang gitu, ibu tak usah lihat-lihat, kalau lihat awas ibu tak bunuh sekalian. Ibu ini minta tolong sama saya, aku minta maaf ya, jangan bilang ke sama siapa-siapa, bapak kamu ini udah nggak ada. Itu pengakuan awal saya. Beberapa hari kemudian, polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka pelaku pembunuhan Surono. Mereka adalah Busani dan Bahar, istri dan anak korban. Keduanya terbukti menghabisi nyawa Surono pada akhir Maret 2019 lalu. Awal mula untuk tersangka B ini menuduh bahwa yang melakukan adalah saudara J, yaitu pasangan hidupnya pada saat matinya saudara Surono. Hasil alat bukti yang kami kumpulkan, beberapa saksi yang kami lakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada korelasi dengan saudara J tersebut. Sehingga kami ada dugaan bahwa ini ada korelasi dengan pernyataan yang pertama, bahwa ini ada kebohongan yang dilakukan oleh tersangka B maupun BHR. Dan masing-masing tersangka mempunyai motif. Motif pertama adalah karena dendam. Karena dendam yaitu sakit hati, kecewa, amarah, di mana tersangka BHR yang selama ini selalu ingin meminta untuk beberapa harta atau uang kepada Surono, korban atau ayahnya sendiri, yang tidak pernah diterima. Di mana juga untuk tersangka B ini juga emosi, dendam, sakit hati karena diduga Surono juga menjalin hubungan asmara. Untuk menggali informasi terkait kasus ini, tim Menyikap Tabir coba menemui kedua tersangka. Inilah sosok Busani, wanita yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuh suaminya. Kepada kami, Busani mengungkapkan kronologi kejadian berdarah itu. Masuk, dia minta-minta, itu nanya bapaknya, terus dia nanya bapaknya, saya kasih tahu dia tidur di kamar sebelah barat. Terus habis nengok, dia minta petel. Saya nanya mau diapain bapaknya, saya bilang gitu, nggak usah ikut-ikut campur, apa kata saya. Bahar udah marah mulai dari jalan, udah marah, nelpon aja udah bentak-bentak saya kasih petel yang itu cat paku, katanya Bahar kekecilan. Saya taruh, suruh cari sendiri, dia nyari sendiri, linggis sebesar gini. Saya lihat Bahar udah sentolop udah dikasih di kepala, senter tuh, langsung saya lari ke sana. Nggak banyak nanya, saya takut dibunuh juga. Soalnya Bahar bilang gitu, ibu nggak usah lihat-lihat, kalau lihat awas ibu tak bunuh sekalian. Kami juga bertemu dengan Bahar Mario, anak Busani yang juga anak Surono. Berbeda dengan sang ibu, Bahar tidak mengakui perbuatannya. Saya itu kan sering nanya bapak, selama 7 bulan ini bapak nggak ada.
saya sering, bapak kemana bu, nggak ada. Jadi pas awal mulanya bapak nggak ada itu, ibu ini langsung nikah sama Jumarin itu, nikah siri. Terakhir ibu saya ini jawab ke saya sambil nangis, jangan tanya-tanya bapak kamu lagi gitu. Saya minta tolong gitu, jangan tanya-tanya bapak. Ibu ini semakin sakit kalau kamu tanya bapak terus gitu. Terus ibu ini minta tolong sama saya, aku minta maaf ya, jangan bilang ke sama siapa-siapa, bapak kamu ini udah nggak ada. Itu pengakuan awal saya. Ia malah menuding Jumharin, ayah tirinya, yang membunuh Surono. Jadi pengakuan ibu ini yang ngebunuh itu Jumarin, selingkuhannya ibu awal sebelum menikah itu masih ada bapak itu, emang ibu sudah selingkuh sama si Jumarin. Berbekal tudingan Bahar, kami mencoba menemui Jumharin untuk mengkonfirmasi keterkaitannya dalam kasus pembunuhan ini. Kami pun mendapatkan keterangan dari Jumharin. Soal pembunuhan sama sekali tidak tahu kalau soal suaminya kan teman. Nggak ada hubungan terlarang gitu sama. Oh ya nggak ada, sebelumnya nggak ada. Sudah berapa lama kenal sama Busani? Kalau kenalnya kan mulai awal, mulai kecil lah sudah kenal, mulai kan deket, mulai kecil udah kenal. Sebelum nikah sudah kenal. Kalau sama Pak Wid itu Teman-teman deket, teman karib, teman mulai kecil. Tak hanya Jumharin, kami pun mencoba meminta keterangan dari orang terdekat Bahar Mario. Melaksanakan tugas, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memperjelas kasus ini, aparat kepolisian Resort Jember menggelar proses rekonstruksi kasus penemuan jasad yang dicor di lantai musola ini. Meski keterangan kedua tersangka berbeda, namun polisi tetap menggelar rekonstruksi berdasarkan keterangan Busani, istri korban. Satu persatu adegan diperankan oleh Busani. Namun, momen pembunuhan dan penguburan jenazah suaminya tak banyak ia ketahui. Ia pergi keluar rumah saat peristiwa berdarah itu terjadi. Suasana haru sempat terlihat di tengah-tengah proses rekonstruksi saat Busani dipertemukan dengan anaknya, Muhafatih. Tangis keduanya pecah saat bertemu. Ada sosok wanita yang tidak percaya akan keterlibatan Bahar Mario dalam kasus tewasnya Surono. Ia adalah Hosaimah, istri Bahar. Wanita ini sangat meyakini jika suaminya tidak terlibat. Mas Bahar sama Pak Wid baik. Selama ada cucunya sering ke sini, pagi ke sini, datang dari kerja dari kebunnya itu ke sini gitu. Kadang jemput cucunya gitu dibawa. Sorenya diantar lagi gitu.
Wah, Pak, iki apike ya. Sosok Surono alias Pak Wit kini telah tiada. Pak, madhep rene, Pak. Tinggal video inilah yang menjadi kenangan keluarga. Jebret ning kono apik ya. Wah, iki akeh. Momen ini adalah momen saat Surono menghabiskan waktu di sebuah pantai di Bali bersama Bahar, anaknya yang kini jadi tersangka. Engko motone ning kono iki tak video. Kresek iku nyekel elek melelek. Video ini diposting oleh Bahar di akun Facebooknya pada 2018 lalu. Sementara itu, Muhafatim, anak gadis Surono yang juga adik kandung Bahar, amat terpukul dengan peristiwa ini. Bagaimana tidak, ayahnya tewas, sedangkan ibu dan kakaknya kini mendekam di penjara. Muhafatim pun sempat menceritakan perangai buruk Bahar kepada kami. Kalau dulu kan mondok, dipondokin malah ada masalah di sana sampai bacok bunyai. Yang bacok saya itu gara-gara telepon saya nggak diangkat, masih di jalan, saya ditelepon terus. Habis itu saya nyampe di rumah, cekcok sama saya, langsung pukul saya, langsung bacok. Kalau soal perkara kebun kopi, dulu memang Bahar pengen menguasai kebun kopi. Kini, Muhafatim hanya bisa pasrah atas peristiwa ini. Dihukum juga orang tua, sudah saudara saya yang meninggal juga bapak kandung saya. Jadi saya posisi di tengah-tengah, saya pasrahkan semua sama kuasa hukum. Saya nggak tahu mana yang salah, mana yang enggak. Almarhum semoga tenang di sana. Ya itu doa saya. Buat ibu untuk jalanin ini semua ya harus tabah. Udah jalanin semua buat ibu, biar sabar di sana. Iya buat Bahar. Sani telah mengakui perbuatannya. Dan Bahar Mario tetap pada keterangan awalnya bahwa bukan dia pelaku. Namun polisi punya bukti atas keterlibatan keduanya.